Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Riva Nesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 ya, jilid 4C, tema 6 cita-citaku, subtema 1 aku dan cita-citaku, dan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan di pembelajaran 3 ya. Langsung saja kita ke pembelajaran 3. Ini ada di halaman 11. Pembelajaran 3 ini dimulai dari muatan IPS ya, tentang sumber daya alam ya. Jadi hewan, tumbuhan dan berbagai kekayaan alam yang ada di Indonesia adalah sumber daya alam yang tidak ternilai harganya. Nah, sumber daya alam sendiri itu berdasarkan ketersediaannya di alam itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa itu sumber daya alam yang dapat diperbarui? Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Contohnya apa? Contohnya ada air, tanah, udara, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Nah, tentunya sumber daya alam ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, pemanfaatannya seperti apa ini? Misalnya pada hewan ya, bisa diambil dagingnya, telur, susu, ataupun digunakan tenaganya. Nah, selain sumber daya alam yang dapat diperbarui, ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Tadi ya, berdasarkan ketersediaannya di alam itu ada yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Nah, jadi kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui apabila kita gunakan terus-menerus, lama-lama akan habis. Nah, sebenarnya bisa terbentuk lagi tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Ini contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui serta pemanfaatannya ya. Di sini saya bacakan beberapa saja. Ini misalnya minyak bumi itu digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor ya. Bensin, minyak tanah, aftur, dan lilin. Kemudian ada batu bara. Batu bara itu sebagai bahan bakar lokomotif. Ada biji besi, marmer, belerang, nikel, dan ada juga ya emas serta perak itu juga termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini ya. Emas, perak, kemudian ada pasir kuarsa. Pasir kuarsa itu bahan untuk pembuatan kaca dan gelas ya, itu pasir kuarsa, dan ada bauksit dan juga gas alam. Nah, sekarang kita langsung ke ayo berlatih ya adik sekalian ya. Nomor 1, tuliskan pemanfaatan sumber daya alam berikut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang A, minyak bumi, B, besi, C, pasir kuarsa, dan D, belerang. Oke, di sini udah saya tuliskan ya untuk nomor 1 ya ini. Jadi pemanfaatan sumber daya alam minyak bumi itu sebagai bahan baku pembuatan BBM, minyak tanah, lilin, dan juga plastik ya. BBM itu bahan bakar minyak. Kemudian besi sebagai bahan baku pembuatan perabotan dan rangka bangunan. Kemudian ada pasir kuarsa itu sebagai bahan baku kaca. Kemudian ada belerang. Belerang itu sebagai bahan baku kosmetik dan obat-obatan. Itu untuk nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui? Tuliskan contoh dan kegiatan pemanfaatannya. Tadi sudah dijelaskan, kayak di sini juga saya tulis ulang lagi ya. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya yang tidak akan habis ya, sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Contohnya air, tanah, udara, hewan, serta tumbuhan. Kita lanjut ke soal nomor 3. Tuliskan potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan pada wilayah berikut. A, dataran tinggi, B, A, dataran rendah, B, dataran tinggi, C, danau, D, sungai. Oke. Untuk soal nomor 3 ya.
Potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan pada wilayah dataran rendah yang A itu ada minyak bumi, pasir kuarsa, pasir, tumbuhan, dan juga hewan. Kemudian di dataran tinggi ya ada minyak bumi, belerang, hewan, dan juga tumbuhan. Di danau itu ada ikan, air, serta tumbuhan. Di sungai ada ikan, air, bahan tambang, dan juga tumbuhan. Lanjut kita ke soal nomor 4. Apa saja kegiatan yang dapat dilakukan masyarakat di pesisir pantai dalam memanfaatkan sumber daya alam? Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu dapat memanfaatkan sumber daya alam antara lain nelayan, petani garam, petani mutiara, penjaga pantai, dan pembangkit listrik tenaga ombak. Itu ya kegiatan yang dilakukan masyarakat di pesisir pantai. Kita lanjut ke muatan bahasa Indonesia. Nah, di sini tentang mendeskripsikan isi puisi ya. Jadi di dalam puisi terdapat sebuah cerita yang disampaikan oleh pengarangnya ya. Nah, untuk mengetahui ya hal yang ingin disampaikan oleh pengarang atau penyair, langkah-langkah yang harus dilakukan itu apa? Nah, di sini. Yang pertama, bacalah puisi dengan seksama. Kemudian tulislah hal-hal penting dalam puisi. Tentukan tokoh dan peristiwa apa saja yang terjadi dalam puisi. Tulislah kata-kata yang sulit dalam puisi, kemudian temukan maknanya dalam kamus. Bertanya pada guru atau orang tua. Kemudian yang kelima, cobalah diskusikan dengan temanmu terkait puisi tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, setelah kamu melakukan langkah tersebut, kamu dapat mengetahui pokok isi puisi tersebut. Itu ya adik-adik sekalian ya. Langkah-langkah supaya kita mengetahui puisi tersebut itu isinya tentang apa. Nah, sekarang kita ke Ayo Berlatih di halaman 13 ya. Bacalah puisi berikut dengan seksama. Cita-cita yang berbeda. Karya Frida. Ku ingin menjadi penari, bergerak ke sana kemari, dengan gerakan elok nan gemulai, menyajikan tarian dengan lihai. Ku ingin menjadi petani, bekerja di sawah setiap hari, merawat tanaman padi sepenuh hati, menghasilkan bulir-bulir padi cikal bakal nasi. Walaupun berbeda, cita-cita kita istimewa. Tak perlulah bertengkar karenanya, karena kita adalah saudara sebangsa. Oke, nah sekarang kita diminta untuk menjawab 3 buah pertanyaan. Yang pertama, berapakah jumlah bait dan baris pada puisi tersebut? Kita lihat ya, ini ada 1, 2, 3, ada 3 bait dan tiap bait itu terdiri dari 4 baris. Nah, nomor 2, tuliskan pola rima pada setiap bait puisi tersebut. Ini nah, sama semua ya. Penari, mari, mulai berarti a ya ini ya. Ini juga sama, bait kedua a, bait ketiga juga a, berbeda, istimewa. Nyas, bangsa, ini berarti rimanya a. Menurutmu apa yang disampaikan penyair melalui puisi tersebut? Oke. Di sini udah saya tuliskan adik-adik ya. Untuk mulai dari nomor 1. Nah, ini ya. Jumlah bait dan baris pada puisi tersebut adalah ada 3 bait ya tadi. Dan tiap baitnya terdiri dari 4 baris. Ini bisa dilengkapi, tiap bait terdiri dari 4 baris. Nomor 2, pola rima pada setiap bait puisi tersebut adalah a ya. Tadi seperti sudah dijelaskan juga. Karena persamaan bunyi di semua barisnya mulai dari baris pertama, kedua, ketiga hingga baris terakhir atau keempat. Kemudian pertanyaan yang ketiga, hal yang ingin disampaikan penyair itu apa? Nah, jadi hal yang ingin disampaikan penyair melalui puisi tersebut adalah setiap orang memiliki cita-citanya masing-masing dan kita harus menghargai setiap cita-citanya. Itu adik-adik sekalian ya. Sekarang kita ke muatan PPKN tentang keragaman sumber daya alam, pekerjaan dan juga manfaatnya. Ya, jadi seperti di puisi tadi ya, bahwa tiap individu itu memiliki cita-cita yang berbeda. Misalnya ini dalam satu keluarga saja ya. Adik ingin menjadi dokter, kakak ingin menjadi pilot. Nah, perbedaan ini ada karena tiap individu memiliki karakteristik yang beragam ya. Karakter yang dimaksud antara lain budaya, hobi, dan juga sifat.
Nah, keragaman tersebut itu merupakan kekayaan bagi bangsa Indonesia ya. Sehingga kita tidak boleh terpecah belah sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu ya, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, setiap orang bekerja sama dengan orang lain untuk menjalankan pekerjaannya. Nah, ini contoh pekerjaan atau cita-cita yang membutuhkan sikap saling kerjasama. Nah, ini misalnya ada nelayan, pegawai kantor, pekebun teh. Ini saya jelaskan misalnya pekebun teh ya. Tentulah antar pekebun teh membutuhkan kerjasama. Misalnya saat memetik teh, pembagian kerja yang adil juga memberikan semangat dan ikhlas dalam bekerja itu. Contohnya, jadi perlu bekerja sama dengan pemetik teh yang lainnya ya. Nah, walaupun bekerja dengan keahlian yang berbeda-beda, ada pekebun teh, ada pegawai kantor, ada nelayan, kita harus saling menghargai ya antara pekerjaan yang satu dengan yang lain. Manfaatnya apa kira-kira? Nah, ini dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing, dapat saling bertukar ide atau pendapat, dapat memberikan saran atas kekurangan masing-masing, dan dapat belajar hal-hal baru, terutama untuk meneladani sifat yang positif. Itu ya, misalnya saja nelayan ya, nelayan itu bekerja sama menangkap ikan. Nah, tentu misalnya ada yang mahir menangkap ikan, ada yang mahir mengemudikan kapal. Nah, mungkin antara yang satu dan lainnya menangkap ikannya juga pakai cara yang berbeda-beda. Jadi bisa saling bertukar pikiran, saling melengkapi. Itu ya Adik-adik sekalian ya. Sekarang kita ke Ayo Berlatih. Nah, ini ada 4 soal. Yang pertama, apakah cita-citamu? Apa yang mempengaruhi cita-cita tersebut? Nah, silakan Adik-adik. Ini disesuaikan ya. Di sini sudah saya berikan contohnya. Nah, ini contohnya misalnya. Nomor 1, cita-citaku ingin menjadi arsitek karena aku sangat suka menggambar rumah serta gedung bertingkat. Nomor 2, apakah cita-citamu berbeda dengan kakak atau adikmu? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Oke. Jawabannya ya, berbeda. Kita harus menghargai cita-cita orang lain. Nomor 3, arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, ini jelaskan makna dari arti semboyan tersebut. Lah, maknanya itu apa? Nah, jadi walaupun kita memiliki banyak perbedaan, tetap harus saling menghargai dan menghormati serta tetap bersatu. Lanjut ke soal terakhir nomor 4, bagaimana jika setiap anggota keluargamu bersikap tidak sesuai dengan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, ini ya, akan terjadi perselisihan dan perpecahan sehingga suasana menjadi tidak nyaman. Itu Adik-adik sekalian ya. Untuk pembelajaran 3, untuk pembelajaran 4 di tema 6 subtema 1 nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat dan saya rasa cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.